Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Berdiana. Di sini saya akan memaparkan tentang pemahaman tentang etos kerja dan etos kewirausahaan. Di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu apa pengertian etos kerja menurut Islam dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, serta apa yang dimaksud dengan etos kewirausahaan. Bab pertama yaitu etos kerja menurut Islam. Kata etos berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang memiliki arti karakter atau watak. Etos juga dapat diartikan sebagai jiwa khas suatu kelompok manusia. Etos menurut definisi dari Taufik Abdullah didefinisikan sebagai aspek evaluatif yang bersifat penilaian diri terhadap kerja yang bersumber pada identitas diri, yang bersifat sakral, yaitu realitas spiritual keagamaan yang diyakininya. Definisi etos menurut Weber adalah sebagai keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku seseorang, sekelompok maupun sebuah institusi. Definisi etos dalam Handbook and Psychology Term yang dikutip oleh Ahmad Janan Asifuddin adalah sebagai pandangan khas suatu kelompok sosial, sistem nilai yang melatar belakangi adat istiadat dan tata cara suatu komunitas. Sederhananya, etos dapat diartikan sebagai watak dasar dari suatu masyarakat. Arti kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Terdapat dua jenis perbuatan atau kegiatan manusia, seperti yang dikemukakan oleh kutipan Ahmad Janan Asifuddin. Pertama, kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan mental. Ciri-ciri kepentingan jenis ini adalah untuk mewujudkan tujuan tertentu atau untuk mencapai maksud. Kedua, tindakan yang dilakukan dengan secara tidak sengaja. Jenis ini adalah random movement. Gerakan random seperti gerakan refleksi, gerakan bayi kecil yang tidak beraturan, dan gerakan lainnya yang terjadi tanpa proses pemikiran atau dorongan kehendak. Konfusianisme menurut Sarsono berkenaan dengan orang-orang yang aktif bekerja memiliki konsep tersendiri. Ciri-cirinya adalah kesadaran terhadap ketaatan dan hierarki, hubungan keluarga yang kuat, kesediaan menyesuaikan diri, disiplin pribadi dan etos kerja, kehidupan sederhana dan hemat, penghargaan pada keahlian, dan perilaku yang muncul atas kesadaran dan kehendak sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja merupakan definisi dari etos kerja. Definisi etos kerja Islami menurut Tasmara yaitu suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengarahkan seluruh aset, pikiran, dan zikirnya untuk menampakkan atau mengaktualisasikan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menyembuhkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik, khairul ummah. Atau dengan kata lain, dapat juga kita katakan bahwa hanya dengan bekerja manusia memanusiakan dirinya. Islam menekankan etos kerja pada kreativitas kerja sebagai sumber kesempurnaan dan kebahagiaan dalam hidup. Seseorang bekerja pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai falah, kemuliaan atau kemenangan dan kesuksesan. Bekerja dalam Islam dikategorikan sebagai ibadah. Terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Islam dalam mengenai masalah kerja mempunyai nilai yang sangat tinggi. Terdapat pernyataan dalam beberapa hadis Nabi bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang makan hasil kerja dengan tangannya sendiri. Bahkan terdapat pernyataan dalam hadis Qudsi bahwa terdapat dosa yang hanya bisa dihapus dengan cara mencari nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang ditanggungnya. Ada 13 sikap yang menandai orang atau sekelompok orang yang beretos kerja tinggi menurut Gunnar Myrdal dalam bukunya Asian Drama yang meliputi tepat waktu atau disiplin, rajin, efisien, hemat, teratur, bersedia menerima perubahan, teliti dan jujur, gesit dalam memanfaatkan kesempatan,
rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan, mempunyai visi yang jauh ke depan, mampu bekerja sama, energik, dan percaya diri dan ketulusan. Tujuan bekerja menurut Islam: 1. Memenuhi kepentingan sosial dan ibadah. 2. Dosa-dosa tertentu yang tidak dapat dihapuskan dengan puasa, sholat, sedekah dapat dihapuskan. 3. Memenuhi kebutuhan keluarga dan diri sendiri. Ciri-ciri etos kerja Islam: 1. Memiliki moralitas yang bersih, kerja keras dan optimal atau mujahadah, kuat pendirian atau istiqomah, kecanduan terhadap waktu, dan kecanduan dalam hal kejujuran. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja: ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu meliputi agama, pendidikan, motivasi, usia, dan jenis kelamin. Faktor internal berupa agama, yaitu agama dapat membentuk nilai-nilai keyakinan dan perilaku seseorang. Sistem nilai tersebut akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup penganutnya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak pastilah diwarnai oleh ajaran agama yang dianutnya. Faktor internal pendidikan, yaitu pendidikan yang baik dapat memproses masuknya nilai pada seseorang atau individu yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna pengalaman etos kerja dengan tepat, sehingga individu akan memiliki etos yang tinggi karena pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan. Faktor internal berupa motivasi, yaitu motivasi dapat berpengaruh untuk meningkatkan etos kerja karena motivasi ada pada diri seseorang untuk mendorong, mengaktifkan, menggerakkan, dan mengarahkan perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu. Faktor internal usia, yaitu biasanya pegawai dengan usia di bawah 30 tahun memiliki etos kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang berusia di atas 30 tahun. Faktor internal jenis kelamin, yaitu seringkali jenis kelamin diidentikan dengan etos kerja. Biasanya perempuan lebih cenderung memiliki etos kerja, komitmen, dan loyalitas lebih tinggi terhadap pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi faktor budaya, sosial politik, kondisi lingkungan, struktur ekonomi, tingkat kesejahteraan, dan perkembangan bangsa lain. Faktor eksternal budaya, yaitu hal ini terkait dengan sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja. Sikap ini terbentuk oleh sistem orientasi nilai-nilai budaya yang bersumber dari sistem kepercayaan. Jika suatu masyarakat memiliki sistem budaya yang maju, akan memiliki etos kerja yang tinggi. Jika sebaliknya, masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang konservatif akan memiliki etos kerja yang rendah. Faktor eksternal sosial politik, yaitu tinggi atau rendahnya etos kerja suatu masyarakat, biasanya dipengaruhi juga oleh ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras dengan penuh. Faktor eksternal kondisi lingkungan atau geografis, yaitu etos kerja dapat muncul dikarenakan faktor kondisi geografis. Lingkungan alam yang mendukung akan mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya untuk melakukan usaha agar dapat mengelola dan mengambil manfaat, dan bahkan dapat mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Faktor eksternal struktur ekonomi, yaitu negara yang proaktif terhadap kemandirian bangsa dan mendukung tumbuh kembangnya produk-produk dalam negeri akan cenderung mendorong masyarakat untuk berkembang dalam kemandirian. Faktor eksternal tingkat kesejahteraan, yaitu negara maju dan makmur biasanya memiliki masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mendorong negara tersebut mencapai kesuksesan. Dan yang terakhir, faktor eksternal berupa perkembangan bangsa lain, yaitu di saat ini berbagai perkembangan perangkat teknologi serta arus informasi yang tanpa batas telah mendorong banyak negara berkembang untuk meniru etos kerja negara lain. Sekarang kita membahas tentang etos kewirausahaan. Menurut Kamus Besar Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Seseorang wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang, kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut.
Kewirausahaan merupakan semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang yang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan atau masyarakat dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih baik, lebih banyak, dan lebih baik. Sedangkan menurut Peggy Alembic dan Charles R. Cole dalam buku Hendro yang berjudul Dasar-Dasar Kewirausahaan adalah suatu usaha kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada, bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka berdasarkan pendapat tersebut di atas bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan kreatif dan inovatif seseorang yang dijadikan dasar untuk menciptakan suatu peluang melalui proses dalam pembentukan usaha baru. Faktor-faktor pendukung seorang untuk berwirausaha yaitu faktor individu personal, terus suasana kerja, tingkat pendidikan, personality, prestasi pendidikan, dorongan keluarga, lingkungan dan pergaulan, keterpaksaan dan keadaan. Ciri-ciri kepribadian wirausaha atau wirausaha yang mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu mengetahui secara tepat cita-cita yang hendak dicapai, mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita, bersedia bekerja keras secara disiplin, percaya dan yakin bahwa nasib manusia ditentukan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kemampuan bersaing dan bekerja sama dengan orang lain, mengetahui bahwa sukses adalah kesempatan yang menuntut perjuangan hidup yang keras, bukan hadiah, menggunakan otak untuk mendorong, melaksanakan, menciptakan, dan menolong diri sendiri menuju sukses dengan berpikir besar, maju, positif, realistis, dan kreatif. Membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang selaras dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Berani menciptakan dan merebut kesempatan dan mampu mewujudkannya secara gigih, tekun, hati-hati, dan cermat. Sadar bahwa kehidupan di dunia bersifat terbatas. Sekian dari pemaparan saya, pemahaman saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.